أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah atas limpahan nikmat-Nya. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada tauladan kita, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah limpah curahkan pula kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya dan segenap pengikutnya hingga yaumul kiamah. Staf manajemen, direksi sekalian yang saya hormati, siang ini kita akan bahas hadis yang ke-12. Judulnya adalah menyibukkan diri dengan sesuatu yang manfaat atau yang bermanfaat. Bunyi hadisnya adalah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda kesempurnaan Islam seseorang, ia meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan lainnya mengatakan hasan. Ini jamaah ya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda ya, indikasi, alamat manusia itu Islamnya baik kalau dia meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat. Jadi kalau banyak-banyak kongko, buang-buang waktu sampai menjelang subuh, berarti tanda ketidakbaikan keislamannya. Ya. Kongko boleh sewaktu-waktu, dan juga aktivitasnya adalah memperbincangkan hal yang manfaat. Ya, jadi kalau kumpul-kumpul niatin yang pertama apa? Silaturahim. Yang kedua menambah wawasan, ya, menambah ilmu, ya, menjaga kebaikan-kebaikan. Insya Allah itu manfaat. Tapi kalau misalkan kumpul-kumpul tidak ada juntrungannya yang jelas, maka ini pertanyakan. Gitu ya, apalagi sampai melakukan dosa di dalamnya. Nauzubillah min dzalik, yang sampai kita melakukan dosa berjamaah atau kita menjadi penggagas terjadinya dosa berjamaah. Nauzubillah min dzalik. Dalam hadis dikatakan man sanna sunnatan sayyi'atan fa 'alaihi wizrun wa wizru man tabi'ahu ba'dahu min ghairi ayyan kusa min ujurihim, ya, min auzarihim syai'an. Ini ya. Jadi siapa yang menggagas sesuatu yang tidak baik, ya, yuk kumpul-kumpul ngapain gitu ya, kemaksiatan di dalamnya, kemudian diikuti oleh yang lainnya, maka baginya dosa. Ya, yang menggagas ini mendapatkan dosa. Wa wizru man tabi'ahu, dan dosa-dosa orang yang mengikuti dia, tanpa mengurangi sedikit pun dosa orang tersebut. Jadi kalau misalkan bandar narkoba nih, anak buahnya ada 100 tuh, ya, di setiap provinsi, di setiap kabupaten ada, itu ketempuan dosa dari 100 anak buahnya itu. Setiap kali ada transaksi, maka bosnya itu kena, meskipun dia tidak melakukan transaksi saat itu, gitu ya. Tapi sebaliknya kata Nabi, man sanna sunnatan hasanatan, ya, awal hadis ini, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajrun
Ya, siapa yang menggagas, menginisiasi, yang memulai kebaikan-kebaikan dan diikuti oleh yang lainnya, maka dia akan mendapatkan pahala yang dia lakukan dan juga pahala orang yang mengikutinya, min ghairi ayyan kusa min ujurihim syai'an, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang mengikuti itu. Subhanallah, ini yang namanya multi level pahala gitu. Jadi jangan sampai kita melakukan perbuatan yang melahirkan apa? Multi level dosa. Begitu. Maka di sini ya, kita mengevaluasi selama ini aktivitas kita, kegiatan kita lebih banyak manfaatnya ataukah lebih banyak ketidakmanfaatannya. Maka ini sebuah indikasi baik atau tidaknya keislaman kita. Begitu ya. Alhamdulillah siang ini saya katakan semuanya Islamnya baik nih. Ya, karena kenapa kumpul di musola ini kan? Gitu, ya. Nah, di sini ya. Jika setiap individu masyarakat menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat, maka akan tercipta lingkungan masyarakat yang harmonis, tentram dan nyaman. Jadi satu lingkungan tuh semuanya baik-baik gitu loh. Mengisi waktu luangnya dengan hal-hal yang baik-baik. Nggak ada yang jadi maling, nggak ada yang jadi bandar narkoba, nggak ada yang jadi penjudi, nggak ada yang jadi pemabuk gitu ya, nggak ada yang tawuran. Semuanya menjaga dirinya supaya menjadi manusia yang manfaat. Ya, menjaga dia. Apa yang akan dilakukannya, dia pun mempertimbangkannya. Apakah yang akan saya lakukan ini baik, manfaat buat yang lainnya atau tidak? Jika manfaat dia lakukan, jika tidak dia tahan, tidak melakukan itu. Maka kalau misalkan setiap individu anggota masyarakat punya prinsip seperti ini, maka akan tercipta apa? Lingkungan yang aman gitu ya. Lingkungan yang damai, lingkungan yang adem, ayem, ya tentram gitu kan. Kita kan pengen begitu ya. Tapi apa yang terjadi sekarang coba? Ya banyak kita yang disibukkan dengan hal-hal yang tidak penting. Ya. Maaf saja kalau anak-anak muda nih, kalau kumpul, meskipun kumpul di satu tempat, tapi masing-masing pakai handphone gitu loh. Asik dengan handphonenya masing-masing ya. Ya kalau kita dulu nih yang seusia saya mungkin ya, bapak-bapak ya, kolonial nih ya, angkatan yang 40 tahun ke sana lah gitu ya. Itu ketika kumpul-kumpul kita belum ada handphone gitu kan, enak, kita ngobrolnya enak gitu ya, kita saling curhat, saling kadang diskusi segala macam. Kenapa? Tidak ada yang mengganggu konsentrasi kita dalam dia berbincang-bincang dengan orang lain. Yang sekarang banyak terjadi pubbing, namanya pubbing ya. Ya, asik megang handphone, ketika ditanya bagaimana kabarnya, ya alhamdulillah, matanya ke handphone. Gimana di kampung? Ya baik-baik saja, matanya ke handphone gitu. Tidak menatap orang yang diajak bicara itu. Dan ini akan mengikis yang namanya ukhuwah loh. Rasa menyatu hati jiwa kita. Maka zaman sekarang itu rentan sekali, masyarakat sekarang itu mudah sekali tersulut emosinya ya, terpancing, termantik-pantik itu emosinya, gampang tersulut, gampang marah. Kenapa demikian? Karena tidak ada pertautan hati, Pak. Ya, hanya jasad doang kumpul di satu tempat tapi asik dengan dunia masing-masing. Itu yang terjadi zaman sekarang ini. Ya, kadang ada yang lagi duduk malah lagi main game online misalkan. Ada yang lagi duduk main judi online. Nah, itu ya. Astagfirullahaladzim. Ya, mudah-mudahan diampuni dosa-dosa kita ya. Allahu Akbar. Ya, saya udah ngomong kan pada 45 dulu ya, kalau salah 2 bulan yang lalu, kalau salah itu luar biasa Pak. Ya, Indonesia ini paling besar pengguna judi online-nya. Padahal ya negara lain itu membebaskan judi loh. Negara barat itu membebaskan judi. Tapi banyakkan mereka menghindari judi online. Banyakkan main judinya offline gitu ya. Masuk Las Vegas misalkan main judi di sana gitu kan. Ya. Langsung kelihatan lawannya siapa. Gitu kan. Dia berhubungan dengan siapa. Kelihatan. Kalau main judi online, jangan-jangan lawan kita adalah memedi.
gitu loh ya, setan gitu kan ya, nggak ketahuan, jangan-jangan kita ditipu gitu kan. Kan yang banyak tertipu kan ya. 2 juta lebih penduduk Indonesia itu pengguna judi online. Dan 80.000 lebih, ya ini data dari pihak dari pihak apa namanya sekarang sebutnya apa, Menkomdigi ya, Komdigi ya. Itu data itu 80.000 itu anak-anak usia di bawah 10 tahun pengguna judi online. Coba. Dan anak bisa mengakses ke judi online lewat apa? Ternyata menggunakan akun bapaknya. Ini bapaknya kemana ini? Jadi akun emailnya dipakai sama anaknya gitu ya. Kok bisa masuk? Kadang dana tuh ya, hati-hati. Makanya kalian punya anak-anak remaja itu kan ketika aktivasi dana itu kan kita diminta KTP tuh ya. Dan juga apa? Kadang wajah sambil ngedip gitu kan ya. Nah gitu kan ya. Itu kalau ada anak kita itu instan. Ya. Saya tahu gitu kan ya, karena anak saya pernah minta juga ke saya gitu kan. Tapi Ustaz gak dikit ya. Enggak, maksud saya begini, dana itu kan bukan judi online ya, dana itu ini kan uang digital ya. Nah, itu ternyata apa? Pembayaran lewat uang digital. Nah, orang tua yang punya akun dana, ini akunnya digunakan oleh anaknya untuk ya membayar tadi ya perjudian tadi. Gitu loh. Ya, ini ya orang tuanya nggak sadar ternyata. Ya, nggak sadar anaknya menggunakan uang bapaknya untuk main judi online. Dan anaknya tahu masuk ke judi ke akun dananya bapaknya ini gitu loh. Tahu karena kenapa? Dia mengaktifasi kok. Dia yang membuka kok. Ya, sampai PIN-nya tahu, segala macam tahu. Ya, padahal bapaknya hanya ngasih KTP-nya saja, kemudian hanya diminta untuk foto sambil berkedip gitu kan. Ya, Pak, tolong Pak, foto-foto. Bapaknya melihat ke kamera gitu kan, ke HP-nya gitu kan. Kedip gitu kan. Sudah tuh aktif ya dananya itu. Nah ini ya, ternyata subhanallah ini terjadi loh. Ya, 80.000 anak-anak usia di bawah 10 tahun itu pengguna judi online. Dan di Jawa Barat total semuanya ada 800.000 Jawa Barat ya. Ya di DKI ya kalau nggak salah peringkat kelima berapa lupa saya itu ya. Di Indonesia itu ya. Tinggi juga. Ya Jawa Timur itu 300 ribuan, Jawa Tengah itu 200 ribuan. Ya di Jakarta tuh banyak juga ya, tapi Jakarta itu kan ya 13 juta siang hari ya 10 juta atau 8 juta malamnya gitu kan ya. Kan gitu ya. Banyak yang urban gitu kan. Gitu ya. Baik. Maka di sini jamaah yang dirahmati Subhanahu wa taala, ini menjadi satu hal yang harus catatan buat kita semuanya. Maka kita sebagai individu anggota masyarakat ya memawas diri loh. Jangan sampai kita menimbulkan kekacauan. Ya, bahasa kerennya sebut apa? Troublemaker itu ya. Pembawa kerusuhan. Di perusahaan jangan menjadi itu sama. Setiap lingkungan yang kita jajaki, setiap lingkungan yang kita pijak, maka apa? Dalam pepatah kita kenapa? Di mana bumi dipijak, di situ di langit dijunjung kan. Begitu. Jadi tradisi lokal yang baik, yang tidak menyimpang dengan hukum syariat Islam itu tidak mengapa. Tidak mengapa kita lakukan. Ya. Meskipun ada mengatakan dalilnya apa dalilnya, ya tidak semua. Ada hukum kebiasaan yang secara tersirat dalilnya ada, tetapi tidak tersurat dalilnya. Gitu ya. Baik. Nah, ini contoh saja ya. Ada poin yang disampaikan di sini, sibuk dengan hal yang tidak bermanfaat adalah kesia-siaan dan tanda lemahnya iman. Nah, di sini. Ini sebagai contoh aja nih dua masalah ya. Yang pertama adalah ekstasi, narkoba, ya. Yang kedua adalah judi online. Nah, ada yang pernah dapat beginian nih? Ya, ada iklan agen judi bola kasino online terpercaya. Oh, mantap ya. Ini ternyata apa? Ya, akses ke judi online ya itu menyentuh pengguna handphone. Ya, pengguna handphone di Indonesia itu ada 220 jutaan. Ini pun data terbaru dari Komdigi nih. Ya. Jadi
rakyat Indonesia yang sudah melek dengan internet gitu ya, aksesnya itu ada 220 juta lebih gitu ya. Ya. Dan dari 220 juta itu 80%-nya semua sudah bisa mengakses judi online. Coba. Ya, kalau kita buka YouTube itu kan ya, itu ada iklan kan? Big Win misalkan gitu ya. Ada lagi apa namanya? Oh, poker segala macam itu ya. Ada lagi iklan yang modelnya kayak slot-slot gitu ya. Itu semuanya tuh judi online tuh. Maka kalau misalkan kita tergoda masuk ke dalamnya, hati-hati gitu. Berarti kelemahan iman yang kita miliki. Ya terjebak ke dalam hal seperti itu yang nggak penting. Belum lagi yang lainnya ya, porno aksi dan seterusnya ya banyak lah. Ya belum lagi ilmu-ilmu yang memang mendatangkan kemudaratan buat kita. Kadang ada juga ya gaya hidup dipertontonkan oleh selebritis yang tidak memiliki budi pekerti yang baik, flexing gitu ya. Kemudian kita mengikutinya, oh kayak dia cakep nih gitu kan. Kayak dulu kan ada ya, crazy rich ya sebutnya ya. Orang kaya gila gitu ya. Ya kaya tapi gila gitu loh. Ya, buat apa ya kaya tapi gila? Apa tanda-tanda orang gila itu? Tadi tuh suka memamerkan kekayaannya. Ya, ada tetangga saya itu kalau beli barang-barang pakaian kah, ya topi kah, sepatu kah gitu ya, yang bermerek itu mereknya masih ditempel. Iya, ditempel dia. Dia pakai topi, beli topi yang mahal tuh. Itu bandelnya masih ada nempel, Pak. Saya tanya, Bang, kenapa itu masih nggak dilepas itunya tuh? Iya, nggak apa-apa katanya, supaya ditunjukin gua ini beli barang mahal katanya. Ya pakai baju sama masih di ini tuh. Harganya masih nggak dilepas sama dia. Iya gantung. Ternyata emang orang gila gitu loh. Artinya gitu ya, bisa jadi orang yang suka memamerkan kekayaan kepada orang itu orang gila gitu loh. Ya, dia nggak percaya diri kepada apa yang dia miliki. Itu sesuatu yang menunjukkan ketidakmanfaatan, kelemahan iman. Kemudian poin yang berikutnya yang bisa kita ambil adalah menghindari segala hal yang tidak bermanfaat adalah jalan menuju keselamatan dan kesuksesan. Coba kita upayakanlah. Meskipun tidak bisa totalitas ya, semuanya kita tinggalin gitu loh. Apalagi anak-anak muda masih gaya-gaya darah mudanya masih ada menggelora gitu ya, panas gitu kan ya. Ya tapi jangan dominan lah. Kalau pemula gitu ya, kita mulai bertahap, semuanya bertahap. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan minuman keras itu ya, itu 3 tahapan. Gitu kan ya? Awalnya hanya menjelaskan terkait dengan manfaatnya dan dosanya, kan gitu ya. Belum diharamkan tuh. Boleh silakan Anda ambil gitu kan. Jus gitu ya dari anggur, silakan difermentasi, silakan diambil, dimanfaati. Awalnya nggak didosakan loh, nggak dianggap sebuah dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tahapan berikutnya apa? Ya, ketika terjadi kekacauan dalam sholat jamaah karena imamnya mabok. Nah, coba zaman sekarang kalau imam mabok gimana sholatnya, sah kagak tuh? Nggak sah lah kalau zaman sekarang ya. Zaman dahulu belum diharamkan minuman keras itu. Sahabat Nabi setelah minum khamar jadi imam salat, coba mabuk Pak. Ya, iya sampai apa? Mengulang-ulang ayat gitu loh. Salah mulu nggak ketemu ayat akhirnya. Ya, lakum dinukum waliyadinnya ketemu tuh ngulang aja. La a'budu ma ta'budun wala ana abidu ma abatum wala antum abiduna ma'bud wala antum abiduna ma'a. Ya, terus ngulang-ulang terus tuh. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan sedang apa? Ya sedang mabok, lagi play apa yang gitu. Ya. Apakah langsung diharamkan ketika itu? Tidak, langsung tidak, belum. Kata Allah apa? Jangan kalian dekati minuman khamr itu, artinya jangan kalian minum minuman keras itu sedangkan kalian dalam keadaan hendak mau sholat gitu. Nah, jadi sahabat-sahabat itu meninggalkan minuman keras itu ketika mau sholat saja gitu. Ketika jauh dari waktu sholat mereka mabok lagi. Itu awalnya begitu.
karena belum diharamkan. Baru tahap yang ketiga, ketika terjadi tindakan-tindakan kriminal, maka Allah Subhanahu wa taala pun baru mengharamkannya. Jadi gitu, ada tahapan namanya ini tadarruj. Ya, tadarruj, tahapan dalam ya proses perundang-undangan Islam. Nah, begitu pula bagi kita nih pemula nih ya, jangan totalitas langsung blok, takutnya malahan ya kaget. Boleh bertahap dulu ya, menghindari segala hal yang tidak bermanfaat adalah jalan menuju keselamatan dan kesuksesan. Oke, kita punya komitmen bertahap gitu ya, dikit, tapi lama-kelamaan ya makin maksimal, makin total dia meninggalkan hal-hal yang tidak manfaat begitu. Yang berikutnya, hati yang sibuk dengan Allah, maka ia akan meninggalkan segala hal yang tidak ada manfaatnya terkait dengan urusan makhluk. Nah, di sini ya, kenapa kita usil dengan orang lain? Karena kita tuh banyak waktu kosongnya, gitu ya, banyak waktu kosongnya. Dalam sebuah hadis, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas." Ada dua kenikmatan di mana manusia itu banyak lalai menyikapi dua nikmat ini. Apa? Dua nikmat ini kata Nabi, as-sihhatu wal faragh. Ya, kesehatan dan waktu kosong. Ya. Sampai anak sekolah itu ketika ditanya jam pelajaran apa yang paling disukai, jam pelajaran kosong katanya. Tapi ternyata apa? Banyak kosong juga itu membosankan. Maka jangan sampai kita banyak kosongnya, hati-hati nih. Ketika mengalami kekosongan aktivitas, ketika mengalami kekosongan kegiatan, maka akan diganti dengan kegiatan yang tidak manfaat, biasanya gitu. Maka ya hendaknya kita sibukkan dengan hal-hal yang penting supaya kita bisa menghindari hal-hal yang tidak penting. Siapa saja yang sibuk dengan hal-hal yang tidak penting, maka dia tidak akan bisa melaksanakan tugas-tugas hal-hal yang penting, Pak. Yang sepele aja diurusin, yang remeh-temeh diurusin mulu gitu ya. Maka yang penting-penting gak bakalan dia bisa laksanakan. Maka di sini ya, maka hati yang sibuk dengan Allah, maksud sini ya, hati yang penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu nggak bakalan usil Pak kepada orang lain. Ya, dia mengatakan lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amal kami dan bagi kalian amal kalian. Selama tidak ada pelanggaran hukum Allah, silakan masing-masing dah. Kadang kita usil ya. Kecuali ada pelanggaran hukum Allah. Ada pengkhianatan, ada penipuan, ada kezaliman, baru kita bertindak, begitu ya. Tetapi kalau misalkan masih hal-hal yang masih kita toleransikan, maka udah nggak usah sibuk-sibuk kita ngurusin orang itu, gitu loh. Misalkan masalah penampilan baju itu nggak usah usil. Mau pakai baju apa kek, penampilan bagaimana kek, selama penampilan menutupi aurat, gitu ya, itu nggak ada masalah. Sudahlah, nggak usah disibukkan dengan orang itu. Makanya hilangkan kebencian kepada orang lain. Kenapa demikian? Karena biasanya kita kalau sibuk kalau benci kepada orang lain, ya, si fulan kita benci nih, si A kita benci, maka kita akan disibukkan dengan kebencian itu untuk memperhatikan si A ini. Begitu Pak, capek dipantau, ada nggak orangnya dia? Oh sakit, alhamdulillah sakit. Sehat ya, kapan sakitnya dia? Jadi sibuk dengan hal nggak penting gitu, sehingga apa? Energinya, waktunya, pikirannya, tenaganya habis buat memikirkan satu yang nggak penting gitu, sehingga dia tuh habis waktu buat itu. Nauzubillah. Ya, baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketentuan umum secara syar'i terkait dengan hadis yang kita bahas pada siang hari ini, di sini dibahas juga sesuatu yang penting dan sesuatu yang tidak penting, dan ada sesuatu yang mubah, yang boleh-boleh saja, gitu ya. Nah, apa sesuatu yang penting? Nih, sesuatu yang penting harus kita jadikan bahan perhatian kita adalah apa? Pemenuhan kebutuhan pokok. Ya, kebutuhan primer kita Pak.
makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain yang masuk ke dalam kategori kebutuhan pokok. Ya, apalagi menikah, ya kalau anak bujangan menikah pokok loh. Ya, karena ayatnya ada. Fankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa a'maikum, ya, wa a'mamikum. Ini jelas ayatnya ya. Fankihum, ya. Nikahilah oleh kalian orang yang masih sendirian. Wa ankihul ayyama minkum, dan nikahilah orang yang masih belum punya pasangan. Ini kewajiban siapa? Kewajiban kita umat Islam. Kalau ada teman masih jomblo, cariin calonnya. Itu penting nggak Pak? Penting Pak. Bagus itu. Jadi mak comblang itu ibadah. Ya Ustaz Haikal nih masih jomblo juga nih, sedang saya cariin jodohnya nih. Saya pengen dapetin pahala juga. Kenapa? Yang namanya nikah itu adalah ibadah sepanjang hayat. Gitu ya. Jadi mak comblang itu gak dosa loh, kecuali mak comblangnya kayak di acara televisi tuh, yang nggak jelas ya, ya, buat main-main doang gitu ya, buat pacaran doang itu nggak boleh, itu dosa namanya. Kalau begitu itu adalah acara untuk menjurus kepada perzinahan. Tapi kalau menikah itu ibadah, itu penting Pak. Dibantu kawan-kawan kita yang misalkan mau curhat, apa curhatnya nih? Ya kalau ada kawan minta nasihat, yang nasihati Pak ya, itu kewajiban kita pada muslim ya, kata Nabi kan itu. Idastan soha kapan sohu. Apabila saudara muslimu datang kepadamu minta nasihat, nasihatin, curhat gitu ya. Pak gimana nih Pak ya, saya kan usia udah 30 tahun Pak, belum dapat suami misalkan gitu ya. Suami kamu mau yang gimana gitu kan? Yang soleh Pak. Ya udah doain dah supaya besok dapat ya calon suami yang soleh. Kebetulan yang datangnya ustadz nih Pak. Ya, udah baca Al-Fatihah. Subhanallah, besok paginya itu doa dikabul sama Allah. Datang ya seorang yang soleh ke rumah si wanita ini. Siapa? Ustadz tadi. Ya, kan pengen yang soleh kan ya dapat gitu kan. Itu dibantu nggak apa-apa. Baik itu. Ya, jadi hal-hal yang penting. Jangan anggap ini bukan hal penting. Tapi biasanya memang kebutuhan pokok duniawi kita kan tadi ya, makan, minum, pakaian, ya tempat tinggal dan lain sebagainya. Ya. Kemudian apalagi yang penting buat kita? Segala hal yang menjadi penentu kebahagiaan di dunia dan akhirat. Penentu bahagia dunia itu kata Nabi itu ada 4. Ya, kata Nabi ini sa'adatul mar'i bi arba'in. Kebahagiaan seorang itu di dunia yang disebabkan oleh 4. Yang pertama apa? Baitun wasi'un, punya rumah yang luas. Yang kedua adalah wamra'atun shalihatun au zaujun salihun, punya pasangan yang soleh atau solehah. Ya. Yang ketiga apa? Markabun haniun, punya kendaraan yang nyaman. Yang keempat apa? Ya, maksabun karibun, tempat mencari nafkahnya dekat. Ini subhanallah nih. Ini kalau sudah kita penuhi bahagia dunia kita. Ya, maka saya katakan tadi mencari pasangan yang soleh atau soleha itu menjadi kebutuhan kita Pak. Supaya apa? Supaya kita dalam menjalani kehidupan rumah tangga itu tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau sudah tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, insya Allah akan ya mendapatkan anugerah putra putri yang soleh dan solehah. Kalau sudah mendapatkan putra putri yang soleh dan soleh, insya Allah kita itu akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan anak-anak kita di surganya Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Bahagia nih, bahagia dunia, bahagia akhirat. Ya suasana ibadah di rumahnya, ya tilawah tidak hilang, ya. Kemudian apa? Suasana penuh dengan kasih sayang rumah tangganya, adem, gak pernah ada yang namanya gelas pecah, gitu kan, piring pecah, garpu menancap di di pintu, gitu ya, nggak ada. Tidak ada yang melayang,
Tidak ada kata-kata hujat saling menghujat di rumah itu. Kan indah kan gitu ya. Ini ya. Jadi penentu kebahagiaan di dunia dan akhirat ini menjadi fokus kita, bukan hanya dunia bahagia, Pak. Dunia ini tempat kita meninggal dan akhirat adalah tempat kita tinggal. Ya, kita ini ya, pertama kali Nabi Adam alaihissalam Allah ciptakan di mana? Di mana, Pak? Di surga kan? Pada ngantuk nih ya. Baru makan roti doang udah pada ngantuk ya. Ya. Nabi Adam alaihissalam Allah ciptakan di surga. Artinya apa? Sebenarnya tanah air kita ada di surga loh. Ya. Tempat tinggal kita yang hakiki adalah di surga, Pak. Kita harus pulang kampung ke surga nantinya. Jangan pulang kampungnya ke neraka. Karena neraka bukan tempat Allah menciptakan manusia. Bukan. Tapi surga. Ya. Jadi dunia itu tempat kita meninggalkan dunia nanti kita. Dan tempat tinggal kita di mana? Al-Jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali ke sana, penting juga dunia gitu, akhirat, dua-duanya harus seimbang. Allah mengatakan wabtaghi fima ataqallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Carilah oleh kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, apa? Kehidupan akhirat yang sudah Allah berikan kepada kalian. Wala tansa nasibaka minad dunya, tetapi jangan lupa ada bagianmu di dunia. Jadi Islam mengajarkan apa? Keseimbangan hidup dunia dan akhirat. Jadi ini, ya. Jadi jangan sampai kita ngejar dunia saja tapi melupakan akhirat. Atau sebaliknya, akhirat saja lupa kepada ya kehidupan dunia. Nggak boleh begitu. Pak, kerja, nggak usah kerja, rezeki dari Allah kan, cukup zikir saja. Nggak bakalan dapat. Bukan yang nggak yakin, bukan nggak yakin dengan zikirnya, bukan. Ya, tetapi yang namanya rezeki itu harus dicari gitu ya. Ya, dalam Al-Quran kan jelas. Surat Al-Jumu'ah itu kan ya. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Kan gitu ya. Apabila telah selesai melaksanakan sholat, fantashiru fil ardi, maka hendaknya apa? Bertebaranlah kalian di atas muka bumi. Carilah anugerah yang sudah Allah berikan pada kalian. Jadi di sini ya, jadi kehidupan dunia dan akhirat harus menjadi ya kebahagiaan buat kita. Ya, jadi jangan hanya dunia saja yang kita kejar, tapi akhir terlupakan. Begitu. Ada juga sesuatu yang tidak penting. Yang tidak penting itu apa, Pak? Berlebih-lebihan dalam urusan dunia. Jadi kayak makan, boleh makan itu bahkan bisa menjadi ibadah kalau niatnya adalah untuk menyehatkan badan, menguatkan badan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minum pun demikian. Pakaian, ya pakaian adalah untuk menutupi aurat kita. Ya bahkan untuk sebagai perhiasan kita. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum warisa. Wahai manusia, wahai anak Adam, qad anzalna 'alaikum libasa, telah kami turunkan kepada kalian pakaian. Yuwari sawatihima, ya, yuwari sawatukum, ya, yang akan menutupi aurat kalian, warisa, dan juga sebagai perhiasan. Perhiasan kita. Jadi pakai baju boleh, tetapi ketika pakai baju yang berlebihan nggak boleh. Gitu ya. Kalau pakai baju pengennya yang mahal-mahal misalkan, nggak level buat saya nih baju beginian. Padahal niat utama menggunakan baju adalah untuk apa? Menutupi aurat kita. Ya. Jangan bangga dengan kekayaan yang kita pertontonkan kepada orang lain. Flexing gitu ya, pakai jam, Rolex, harganya berapa? 100 juta gitu ya.
Jangan untuk dipajang-pajangin. Tapi sebenarnya sih boleh nggak kita pakai barang mahal? Boleh, Pak. Asalkan apa? Sesuai dengan kemampuan kita dan kebutuhan kita, gitu. Boleh. Pernah ada sahabat Nabi ya, kalau nggak salah namanya itu Abdullah ibnu Mas'ud. Ini sahabat Nabi ini, Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Satu ketika beliau ini diutus Nabi untuk menemui kaum Khawarij. Kaum Khawarij itu adalah ya sekelompok aliran ya penganut agama Islam yang menyimpang. Mereka mengklaim bahwasannya mereka ini adalah paling baik daripada umat Islam yang lainnya. Dan bahkan tidak segan-segan kaum Khawarij ini menuduh orang Islam yang beda dengannya itu sebagai kafir dan ahli neraka. Sampai Ali bin Abi Thalib pun ya itu yang ngebunuh Ali bin Abi Thalib itu adalah tokoh Khawarij itu kan, yang bernama Abdurrahman bin Mulzam. Ya, jadi Abdurrahman bin Mulzam ini sudah mengatakan bahwasannya Ali bin Abi Thalib, menantunya Nabi ini, ya khalifah yang keempat, sudah menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah dan halal dibunuh. Maka dibunuh oleh Abdurrahman bin Mulzam ini. Padahal Abdurrahman bin Mulzam itu ahli Quran. Tapi karena dia sudah punya akidahnya, akidah Khawarij. Jadi akidah Khawarij ini diantara pahamnya adalah ketika ada umat Islam yang punya penampilan mewah langsung dijustifikasi, langsung dihukumi. Oh, Anda sudah cinta dunia. Begitu. Jadi nuduh orang Islam gampang banget, Pak. Nah, ketika Abdullah bin Mas'ud diutus Nabi Muhammad SAW untuk menasehati kaum Khawarij supaya taubat kepada aliran Islam yang sesungguhnya, gitu ya, paham Islam yang sebenarnya, gitu kan, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang sesungguhnya, itu Abdullah bin Mas'ud menggunakan pakaian yang sangat mahal. Sengaja dia pakai baju yang mahal, gitu ya. Kemudian pakai minyak wangi yang sangat mahal dengan wangi yang sangat halus. Pakaian, pakai baju rambutnya pun ya dipakai minyak rambut. Pomade. Zaman dulu kan ada pomade ya. Zaman dulu pakainya minyak zaitun ya. Cuman klimis lah gitu penampilannya gitu ya. Wah, pokoknya mantap lah gitu penampilannya. Luar biasa. Datang menemui kaum Khawarij ini. Ya. Nah, kaum Khawarij melihat penampilan sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud dengan penampilan yang sangat paralente tadi itu, mencemooh. Kamu ini sudah hubud dunia. Buat apa kamu datang kepada kami dengan pakaian seperti ini? Untuk membanggakan dunia di hadapan kami. Gitu kan ya? Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Wahai manusia, gitu kan ya. Kalian tahu aku datang dari mana? Siapa yang mengutusku datang ke sini? Yang mengutusku datang ke sini adalah Rasulullah SAW. Dan kalian tahu aku asal usul aku bagaimana? Jadi artinya apa di sini? Abdullah ibn Mas'ud ini membantah, ya tidak boleh kita begitu mudah menghukumi orang lain karena penampilan yang mewah tadi. Boleh kita, Pak, boleh ya, asalkan tidak berlebihan. Sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan situasi dan kondisi gitu loh. Gitu ya. Misalkan datang menghadap presiden, kan nggak pantas juga pakai kaos ya oblong gitu ya, pakai celana jeans. Nggak pantas juga kan itu ya. Kita pakai yang rapi gitu loh. Pakai jas, pakai dasi, pakai kopiah kalau gitu kan, atau nggak pakai kopiah nggak apa-apa. Tapi penampilannya rapi, bukan untuk menyombongkan diri tapi untuk ya menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan, itu bukan berlebihan gitu ya. Tetapi misalkan begini, dia nggak punya kemampuan apa-apa ya, finansialnya itu apa penghasilannya pas-pasan tapi gayanya kayak orang kaya, nah itu nggak boleh tuh ya. Ada anak muda, maaf nih, bukan saya meremehkan pekerjaan orang lain ya, ini ada anak muda di kampung saya, bapaknya itu sebagai apa, tukang ojek pengkolan, Pak. Tahu gitu ya, ini bukan mengecilkan tukang ojeknya, bukan ya, tapi saya melihat anaknya itu kesal banget gitu.
rambutnya dicat bule gitu kan, ya, pakai anting, bertato. Padahal bapaknya itu ya Allah mencari nafkah aja susah banget Pak. Gayanya luar biasa. Ya, kita tahu siapa Anda, siapa kamu, kenapa begini gitu. Nah itu yang nggak sesuai ya, yang nggak sesuai. Maka boleh, ya. Kalau kebutuhan itu kita penuhi sesuai dengan sepatutnya, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Gitu ya. Makan, ya makan yang memang baik-baik buat kita. Boleh nggak sekali-kali kita makan di restoran mewah? Boleh, boleh. Tapi jangan berlebihan, karena akan apa? Mengganggu mata pencaharian kita, kan gitu ya. Ya. Tapi ada juga hal yang mubah dilakukan oleh manusia, seperti bermain, bertamasya, healing itu boleh. Itu hukum asalnya mubah tuh. Ya, besok malam nonton bola misalkan ya boleh tuh. Ya, timnas lawan Jepang misalkan boleh nggak? Boleh. Ya, bahkan saya sudah diminta di masyarakat itu, bi ngadain nonton di rumah kata gitu kan. Wah, ya udah saya siapin nanti dah, insya Allah saya bilang. Pakai proyektor gitu ya, kita pakai screen yang besar gitu kan nyaman juga, nggak apa-apa saya bilang. Tetapi jangan berlebihan. Kalau sampai jam 12 malam belum pada pulang main ini, itu kan subuhnya kita telat semua gitu kan, udah gitu kan, kita batasi waktunya. Ya, seperti itu boleh saja. Hukum asalnya adalah mubah, boleh saja. Ya, olahraga boleh, main bulu tangkis, main tenis meja, main catur, bahkan main game online pun boleh. Ya, main PlayStation apa boleh, hukum asal boleh saja. Tapi jangan sampai apa tadi? Ada yang mengakibatkan dosa. Main game online, niat awalnya adalah atau rencana awalnya hiburan saja, tapi jatuh ke dalam perjudian, jangan. Atau lupa kepada waktu sholat, atau menyebabkan kita merendahkan orang lain. Karena kan gitu ya, anak-anak muda zaman sekarang kan main game online begitu loh. Kan ada lawan mainnya ya di seberang sana gitu kan, sampai menghina-hina, bego lu katanya, tolol lu gitu kan. Nah itu hati-hati tuh, bisa nggak nahan kayak gitu? Ya, bisa nggak menahan tidak mengucap kata-kata caci maki seperti itu? Kalau nggak bisa berarti Anda tidak boleh main game online. Hentikan. Karena kenapa? Ini menimbulkan permusuhan. Ya, tidak sedikit Pak. Tawuran yang terjadi ternyata apa? Awalnya main game online. Tawuran yang terjadi itu, ya, yang terjadi biasanya di Pisangan gitu negara nih. Ya, sebelum itu pun terjadi di daerah Halim. Ya, itu ternyata lewat media sosial itu game online Pak. Jadi ada dua kubu, yang kalah itu ngamuk-ngamuk, marah-marah dia. Akhirnya apa? Janjian, yuk kita ketemuan katanya gitu kan. Wah, ketemuan di tengah jalan gitu kan, ribut. Wah, nah itu nggak bagus itu. Hukum asalnya boleh saja, main catur boleh, main karambol boleh, bahkan saya katakan main biliar pun boleh. Hukum asalnya ya. Kita jangan mengidentikan main kartu, boleh nggak? Remi, domino, boleh nggak? Hukum asalnya boleh. Saya itu tidak akan ticik ya dalam hal ini. Kenapa? Hukum asalnya boleh saja Pak. Yang namanya kartu itu alat itu hukum asalnya boleh loh. Ya, tetapi hati-hati. Kalau sampai apa? Ada perjudian di situ, lupa waktu. Nah, kalau sudah lupa waktu berarti kita sudah fokus kepada yang tidak penting. Ini sebatas hiburan saja. Jadi kita boleh istirahat jamaah. Ya, dari satu aktivitas yang bikin mumet kepala kita, pusing gitu segala macam gitu ya. Boleh kita istirahat untuk apa? Untuk mengembalikan energi yang keluar saat itu. Boleh sekali gitu loh. Kayak kita ketemu istri kita lah misalkan gitu ya. Ketemu istri, bercanda sama istri, boleh nggak? Boleh. Tetapi kalau misalkan permainan itu adalah sudah memang identik dengan kemaksiatan, maka tidak boleh. Begitu, ya. Permainan yang identik dengan kemaksiatan maka tidak boleh. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan manfaat buat kita semuanya. Mohon maaf jika ada khilafan. Kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datang dari saya pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.